Kemarin, saya meeting santai dengan teman-teman lama yang dulu kami pernah bisnis bareng. Kesimpulannya, mereka sepakat membeli kepemilikan sebuah usaha saya yang saya jual karena butuh cash keras. Saya sedang fokus pengembangan bisnis. Salah satu dari mereka menceritakan bahwa dia drop sebuah proyek besar di Siak karena masalah financial closing. Tidak dapat dukungan dana. Saya bertanya, "Loh kok proyek Siak nggak jadi dilanjut? Kan bagus banget, Pak." "Waduh, sulit banget sekarang cari pinjaman di zaman sekarang ini, Mas." Demikian dia menjelaskan. Swasta murni, kalau greenfield company sulit bergerak, katanya kemudian. Tahun kemarin bukannya ada dengar-dengar Bapak ke Cina cari pembiayaan, saya menyelidik. Nah, ini kalau ke Cina kembali ke masalah idealisme, bukan masalah uang. Sudah taken, sudah dapat DP, saya balikin semuanya. Nggak bisa jawabnya. Tadinya saya berpikir dengan siapapun bisa berbisnis. Namun ternyata ketika bolak-balik ke Cina, kesimpulan saya satu. Demi nasionalisme saya tolak dan lebih baik nggak saya jalankan proyeknya. "Wah Pak, kok segitu ekstrim banget?" saya bertanya lagi. "Begini," katanya menjelaskan, "saya ke Cina berbisnis tidak masalah. Sekali lagi, berbisnis dengan Cina tidak masalah. Yang saya mundur adalah berbisnis dengan BUMN Cina. Dengan mata kepala sendiri saya melihat dan memahami setelah bolak-balik dengan mereka dalam setahun. Pertemuan demi pertemuan, diskusi demi diskusi, dan menyaksikan sendiri apa dan siapa mereka. Cina membagi dua secara global bisnisnya. Dalam negeri, swasta yang mengelola, dan kira-kira mungkin 80%-nya swasta. Luar negeri, BUMN Cina yang bermain dan hampir 90%-nya BUMN Cina. Pemerintah dukung dana, dukung fasilitas lainnya ke BUMN Cina untuk menggarap pasar luar negeri. Bayangkan dengan 1,4 miliar manusia di Cina, maka Cina memerlukan pangan dan kerja buat penduduknya. Mereka membuat grand strategi dan policy, yaitu China is not a country, China is civilization. Jadi Cina itu bukan negara, tapi Cina itu adalah komunitas. Diaspora Cina menguasai seluruh jagat. 2-5% sebuah negara pasti diaspora Cina. Bagi mereka, Tiongkok itu melihat semua ini menjadi satu civilization. Mungkin warga negaranya udah bukan warga negara Cina, daratan, tetapi mereka dianggap satu civilization. Lalu dia melanjutkan, "Saya memperhatikan semua yang bekerja di luar Cina, dari pegawai-pegawainya BUMN Cina, semua muda-muda single, paling tua usianya 35 tahun. Target mereka jelas, karena terucap mereka itu akan dijadikan diaspora. Gak usah pulang kalau perlu. Single, kawin dengan penduduk lokal, baik Cina diaspora atau pribumi, nggak masalah. Lebih murah bagi mereka orang-orang itu tidak pulang. Targetnya seluruh dunia, setiap negara akan dimainkan diaspora Cina yang baru ini. Kalau perlu double dalam 10 tahun ke depan." Ini mungkin banyak yang tidak percaya informasi seperti ini. Tapi ini strategi Cina, ini grand plan dari Cina, dan ini dimainkan bagian dari obor One Belt One Road. Semua orang yang bekerja di BUMN Cina di luar negeri telah mengikuti semacam wajib militer. Mereka terdidik secara militan dan mereka terdidik secara militer. Dengan pengetahuan ini saya putuskan, saya tidak akan berbisnis dengan BUMN Cina. Ini sama saja dengan menjual bangsa, menjual negara, menjual NKRI. Lebih baik proyek saya tidak jalan daripada bangsa Indonesia tergadai. Dan sekarang saya bingung dengan banyaknya bisnis Tiongkok masuk. BUMN Indonesia dengan BUMN Cina bekerja sama. Bagi saya hal ini sebentar lagi pasti jadi ancaman nasional. Ini soft threat. Banyak memang yang terbuai dengan uang, terbuai dengan proyek, namun menggadaikan kedaulatan bangsa. Saya miris dengan ini semua. Kemudian dia melanjutkan monolognya. "Saya berharap ini semua karena by accident, karena alpha, karena lupa, karena ketidaktahuan beberapa pejabat. Namun kalau ini by design, dengan sengaja melakukannya, yang nanti juga diikuti dengan paham komunis, maka saya rasa rakyat tidak akan diam." Mendengar cerita itu, saya dalam hati berkata, "No comment."